Karantina wilayah di Kelurahan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat diputuskan akan diperluas. Sebelumnya hanya terdapat 4 RT di karantina, namun kini ditambah jadi sebanyak 12 RT di RW 02. Sementara itu, kasus positif COVID-19 di RW 02 sudah bertambah menjadi 52 orang. Pemerintah setempat juga telah melakukan upaya pencegahan lewat tracing 200 warga per hari di kawasan tersebut. Sebagian yang positif COVID-19 kini sudah menjalani perawatan di RSDC Wisma Atlet dan sebagian lainnya dikarantina di rumah. Jumlah kasus positif aja berdasarkan data yang diberikan dari Puskesmas Kecamatan untuk Kelurahan Krukut ada 52 kasus yang positif PCR. Itu yang menjadi acuan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. COVID-19 varian Omikron menjadi ancaman serius di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan mengonfirmasi ada 414 kasus positif COVID-19 Omikron di Indonesia. Mayoritas merupakan kasus impor dari luar negeri. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus pertama varian Omikron diumumkan pada 16 Desember 2021. Dalam waktu 10 hari naik menjadi 44 kasus dan di penghujung 2021 melonjak drastis menjadi 136 kasus. Angka ini terus naik dan tanggal 9 Januari hingga saat ini ada 414 kasus Omikron terdeteksi di Indonesia. Sudah tidak ada yang mampu dilakukan lagi untuk mencegah penularan. Dengan sekarang jumlahnya 414 sudah teridentifikasi di Indonesia dari varian Omikron ini, maka sudah cukup itu akan menyebar luas di Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, Mas Timi, sekarang ini per hari ini itu data genom yang masuk ke database internasional itu 90% adalah Omikron. Jadi sudah luar biasa luar biasa dominan di dunia. Delta itu hanya tinggal 10%. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengonfirmasi varian Omikron akan menyebabkan gelombang COVID-19 lebih tinggi dibanding varian Delta. Kementerian Kesehatan akan lebih mengedepankan pelayanan di rumah bagi pasien dengan gejala ringan, sedangkan perawatan rumah sakit untuk gejala sedang hingga berat. Kenaikan transmisi Omikron akan jauh lebih tinggi dari Delta, tetapi yang dirawat jauh lebih sedikit. Sehingga strategi layanan dari Kementerian Kesehatan akan digeser, yang sebelumnya fokusnya ke rumah sakit, sekarang fokusnya ke rumah. Karena akan banyak orang yang terkena dan tidak perlu ke rumah sakit. Kita akan menghadapi gelombang dari Omikron ini, tidak usah panik, kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, dan pengalaman menunjukkan bahwa walaupun naiknya cepat, tapi gelombang Omikron ini juga turunnya pun cepat. Keseriusan pemerintah dibutuhkan untuk mencegah agar Omikron tidak memicu ledakan COVID-19 gelombang kedua seperti tahun 2020 lalu. Lonjakan pasien yang terlalu tinggi bisa membuat rumah sakit kewalahan dan menambah jumlah korban jiwa. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani. Putri, kemarin tracing telah dilakukan ke sejumlah warga dan jumlahnya ada sekitar 500 dan 150 yang belum dilakukan tracing. Lalu bagaimana hasilnya saat ini? Selamat siang Juno dan juga saudara, sejauh ini artinya ada penambahan dari kasus positif COVID-19 di RW 2 Krukut, Jakarta Barat, di mana kalau terakhir datanya adalah 40 yang terkonfirmasi positif COVID. Saat ini menambah sekitar 12, jadi artinya ada 52 yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan satu diantaranya ini sudah terkonfirmasi terinfeksi varian Omikron dan informasinya dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Nah, jadi memang untuk warga yang terkonfirmasi positif ini mereka dirawat tidak hanya di Wisma Atlet tetapi juga di Rumah Sakit Tanjung Duren dan juga di Wisma BRI. Nah, selain itu bagi mereka yang masih diisolasi di rumah atau melakukan karantina mandiri, ini adalah mereka yang masih menunggu hasil tes PCR sembari mereka
mendapatkan pemantauan kesehatan dari tim puskesmas setempat. Nah, untuk mikro lockdown-nya sendiri, Juno dan juga saudara, ini masih diberlakukan, bahkan diperluas lagi. Kalau sebelumnya ini hanya ada beberapa RT saja di RW 2 ini, tetapi ada tambahan lagi. Jadi totalnya saat ini baik di RT 1 sampai RT 14 ini semua di lockdown. Tambahannya adalah di RT 8, 10, 11 dan juga 14. Sementara itu juga penjagaan masih terus dilakukan di pintu-pintu masuk atau di gang-gang masuk di RT di RW 02 ini. Nah, teknisnya sebetulnya masih sama dengan lockdown yang dilakukan atau dimulai di beberapa hari kemarin. Jadi memang warga di RW 2 ini dilarang untuk keluar masuk kecuali mereka punya hasil PCR yang menyatakan bahwa mereka terbebas dari COVID-19 atau negatif dari COVID-19 dari hasil PCR. Tetapi untuk warga dari luar RW 2 ini mereka juga tidak diperkenankan masuk kecuali mereka memiliki kepentingan yang mendesak, ada urgensinya ataupun mereka punya surat keterangan dari RT RW setempat. Kemudian untuk aktivitas ini juga dibatasi, Juno dan juga saudara. Jadi untuk aktivitas di pasar tradisional ataupun kegiatan belajar mengajar di sekolah ini juga ditiadakan terlebih dahulu di lingkungan RW 2 dan ini akan diberlakukan kurang lebih selama 14 hari dari mulai lockdown beberapa hari lalu maksud kami. Sembari melihat bagaimana nanti hasil evaluasinya. Nah, untuk tracingnya, Juno dan juga saudara, ini sudah dilakukan rata-rata sekitar 200 perharinya dengan target 200 sampai 500 ini yang di tracing. Di samping itu juga didirikan posko untuk vaksin booster, di samping pemerintah setempat juga terus meminta masyarakat untuk melakukan vaksin supaya tercipta kekebalan di tengah masyarakat. Juno? Ya, hingga saat ini terkait dengan kondisi warga yang tengah menjalani karantina di rumah seperti apa dan bagaimana pihak RT memenuhi kebutuhan warga sehari-hari? Ya, Juno, ini yang juga tadi kami tanyakan kepada lurah setempat, yakni Ilham Nur Karin, bahwa memang kebutuhan masyarakat tentu saja menjadi fokus dari pemerintah setempat untuk bisa dipenuhi. Jadi memang untuk warga yang terdampak dari karantina wilayah ini, mereka diberikan sembako, begitu bantuan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara karena memang ada RT yang menjadi RT tambahan begitu untuk dilakukan karantina wilayah, yakni tadi yang sudah disebutkan, jadi RT 8, 10, 11 dan 14 ini yang masih diajukan ke dinas sosial terkait dengan sembakonya. Tetapi untuk saat ini memang dari pihak lurah setempat ini sudah menyiagakan begitu satu dapur umum yang memang digunakan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jadi memang selain mereka kebutuhan sehari-harinya dipenuhi, juga ada pemantauan khusus dari puskesmas setempat supaya bisa termonitor begitu bagaimana kebutuhan mereka ataupun juga kondisi kesehatan warga di RW 2 Krukut Jakarta Barat ini. Juno? Baik, hingga saat ini wilayah Krukut terutama di RW 2 masih dilakukan lockdown dan juga saat ini ada terkonfirmasi 1 orang positif Omikron dan 52 lainnya positif COVID-19. Terima kasih rekan Putri Oktaviani dari Krukut, Jakarta Barat.